Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Kalau kamu yakin sama Tuhan atau sama Sang Pencipta, tempat itu semua godaan di situ. Unsur negatif itu ngumpul. Terus cross check sama panca, iya, soalnya tempat ini juga sering dipakai buat nyuci melukatnya Rangda sama Barohu. Kalau bisa jalan narang, kan negatif semua masih dulu. Oh, makanya jadi memang ngumpul di situ semua. Ngumpul semua. Yang panca sendiri, yang saya kan masuk ke suatu gua ngomong, Cak, coba masuk situ dong, kamu sembahyang. Karena sebelumnya itu, sebelum di Tenggalingga, kita itu ke Pura Gunung Kawi. Pura Gunung Kawi, ya ada cerita tentang Keboiwa. Di situ saya nemuin tempat, Cak, coba, karena itu kepercayaan panca, ini bagus buat kamu sembahyang sembari saya lanjut. Mesti panca saya tinggal, masih satu kompleks saya tinggal. Nah, tempatnya memang kayak nggak boleh sih sebetulnya orang yang bukan non Bali, yang bukan Hindu Bali, yang kan itu tempatnya untuk sembahyang, kayak semi goa lah, goa purba gitu, dia masuk. Di situ mantra juga si panca. Nanti detailnya ada di itu. Kita memang mewawancari panca juga, dia sembahyang, dia ngucap mantra, ada yang ngikutin mantranya. Terus mantranya selesai, bagi panca matrain itu selesai di situ, ternyata itu ada sambungannya. Di situ dia dapat kuncian, kayak alah, like kita ngomong itu kalau dungo itu ngono kuncianin ente-ente itu lo tambahan, dapat panca situ. Seneng dia. Dari sana kita ke Tenggalingga, emang rencana nginap di situ. Ternyata habis yang unsur baik banget, yang kini itu kebalik, yang negatif banget. Panca pun pas di gua itu, Cak, coba dong duduk situ bacain yang tadi. Bentar dia turun, Mas, serem. Rambutnya gimbal-gimbal banyak gitu, rambutnya panjang gitu. Pokoknya bukan kuntilanak, bukan apa, tapi grombyah gitu, dan nggak satu yang dilihatin, Genta dilihatin, terus Ernest kalau nggak salah dilihatin. Kalau suara itu sama-sama mendengar suara nangis itu 4-5 orang nangis. Bukan nangis, kayak nembang tapi sedih. Nembang Bali tapi sedih. Padahal kalau nanti teman-teman lihat videonya Tenggalingga itu, alah, orang aja malas ke situ maksudnya. Tapi bagus, situs-situsnya bagus tuh ya. Ukiran-ukiran di batunya bagus. Cuma singup lah, orang ngomong singup. Singup lah, nggak ini. Dulu saya sendiri, tapi maghrib pulang. Cuma dulu kan saya nggak kepikiran. Seneng ini. Pas kemarin tuh nggak tahu kenapa memang kerasanya nggak enak banget, nggak nyaman banget. Akhirnya ngelihat itu semua, terus di situ juga kita buktiin, jadi Mas Genta itu memang kita jadikan mata dan telinga biar adil lah. Kalau saya ngomong nanti kan ya nggak seru juga. Situ Mas Genta melukat paling bentar, dan saya sama kameramen di depan dia cuma jarak segini. Itu nggak kuat, cuma dengan durasi persiapan, dengan durasi apa ya cuma dapat 9 menit. Tapi pas duduknya nggak, cuma 3 menit, 1 menit. Pertama kali 1 menit apa, pentas, gak kuat, kayak dipukulin orang. Coba lagi 3 menit. Udah enak, Mas Genta bahkan gak ngerasain dinginnya air, gak ngerasain tempan kan ditempa air kepalanya, gak kerasa. Tapi yang dirasain ya itu, sosok-sosok itu malah ketok semua. Akhirnya, enggak Mas, udahlah, udah. Di situ akhirnya terus balik ke tempat camp. Terus semua memutuskan yang, udahlah, gak usah nginep lah. Kayaknya buat safety nggak oke juga. Terus Panca juga ngomong, iya Mas, nggak usah ini. Karena Panca juga ngomong, Mas, saya pas datang itu, aku itu punya mantra kayak orang mager itu loh. Itu mantra yang ibaratnya luar kepala ngelontok, aku baca tiap hari. Itu aku bisa lupa, kata ketawa gitu. Wah, masa sih gitu. Kalau saya malah nggak ini, saya nggak terlalu ini ya. Kalau saya mikirnya kan jenengin tempat itu kan ada hutannya. Pasti makhluk-makhluk itu banyak. Saya nggak kepikiran sampai yang wah ini bakal ganggu apa itu, karena mungkin saya kan orangnya luweh gitu kan, ngepu gitu kan. Nanti akhirnya kita memutuskan itu yang paling ini sih, paling ekstrim. Nanti banyak ada kita yang kita sering melukat terus semedi di dalam air itu yang digigitin binatang itu banyak. Terus kita yang posisi berlima itu ular lewat itu
tapi nggak ada ularnya. Kan kalau air kan kerasa ya, itu jalannya ngelawan arus air kan, kita sungai kan gini, ngelawan arus air, orang berlima tuh jajar, semua kan diam. Pas selesai kan naik ditanya satu-satu, kamu apa? Tadi kayaknya ada ular, semua ada ular. Saya bahkan masuk kayak ke belahan pantat gitu masuk. Kan yo orang dulu, apa itu? Aku takutnya ular beneran itu. Saya diem aja, lama-lama hilang sih, lama-lama hilang. Tapi rata-rata sih setiap duduk itu kayak ada yang gigitin, kayak dicubit-cubit. Saya pikir mungkin binatang. Tapi selesai tak sentri, kawan, wis lah, cuek kacau gitu. Pikirnya penting semua selamat. Selesainya kita selalu ini kok, selalu apa ya, verifikasi tadi apa. Nah, Mas, tadi kok ular, kok ular. Saya mikirnya semua ular beneran. Itu sih, ternyata ya ambulah, lawa alam. Ya, karena nggak kelihatan juga ya. Kalau kita mikirnya sih ada beberapa dari teman kita yang memang lagi ketempelan barang-barang nggak bagus. Pas melukat kan pada keluar, pada nggak nyaman. Ya mungkin kita habis, karena habis itu sebelumnya kita sampai bolang nggak karu-karuan dulu. Mungkin kita masing-masing masuk sebuah ini ya, kalau saya boleh berkhayal, mungkin masuk ke kerajaan, kita masuk kayak susur sungai itu mungkin kerajaannya, mungkin siluman ular atau apalah, atau jin wujud ular, kita juga nggak tahu. Mungkin kita masuk, mungkin anak buahnya apa, anak sing seneng, iku ganteng, iku manis melo, bentar, malah kita nggak sadar gitu, walaupun nggak ada efek, pas melukat tuh kerasa banget kayak. Berarti melukat itu mengeluarkan hawa negatif iya, gitu ya? Negatif itu. Kan niatnya kita minta sama yang di atas, terus airnya itu sebagai perantara. Kenapa kita melukat? Karena rata-rata melukat itu kan sumber airnya itu dari alam. Ibaratnya airnya belum terkontaminasi lah. Alam, jadi kita minta yang di atas dengan bantuan alam, intinya itu. Medianya itu alam. Tuh. Terus yang jenengan kunjungi sama teman-teman tadi berarti pernah dikunjungi juga sama Kebo Iwa, Mas Kado? Ya, kita napak tilas. Ada yang memang nggak disebutin, maksudnya nggak ditampilin, kita narasikan tapi nggak sebutkan tempatnya, berarti itu sangat-sangat rahasia. Terus Mas, katanya dulu Kebo Iwa itu seorang yang ini ya, yang membangun itu gitu ya. Iya. Berarti termasuk Pura Gunung Kawi juga yang dibangun oleh beliau. Ya, salah satu konon katanya salah satu cerita yang beredar memang Kebo itu mempercantik lah. Kalau versi kita itu bukan yang membangun dari awal tapi mempercantik dengan dia kan punya saktinya kayak dari gerangan kukunya bisa ngores. Ngalus kayak ukiran dihalusin. Dia memang karena Kebo itu memang jago mencari mata air dan dia seorang undagi. Undagi itu jago ukiran. Kalau boleh menganalogikan dengan sosok di wayang, dia itu kayak Bima. Orangnya itu gak iso gini, gak iso kon kayak kalau lagi marah suruh gimmick, suruh pura-pura senyum nggak bisa. Marah merah hijau nggak bisa, suruh kuning nggak bisa. Orangnya nggak bisa politik lah, kayak Bima. Berarti nggak suka bilang nggak suka. Nggak gitu suka, gitu gayanya gitu. Memang kalau nggak suka bilang nggak suka, terus nggak bisa suruh gimmick atau suruh gaya nggak bisa. Ekspresinya itu kalau lagi marah, kalau lagi nggak suka, kalau lagi seneng gitu loh. Kalau senjatanya Mas Kado? Ya, senjatanya ada beberapa yang dipercaya pecut. Kalau keris umum lah, keris semua orang Bali pasti punya keris sama kayak orang Jawa yang itu yang pecut. Tapi ada satu lagi yang nanti memang dia dapatkan pusaka itu, ini salah satunya dari Guru Besar Nusantara, dan ternyata pusakanya itu mirip-mirip 11-12 lah sama pusakanya Gajah Mada. Kenapa nanti itu dari alam sih, sebenarnya bentuknya juga kurang nggak enak untuk dilihat sebagai bentuk pusaka lah kalau saya bilang. Berarti, karena pas diadu itu kayak kapas ketemu kapas. Ketika diadu sama Gajah Mada ya. Kayak ketemu kapas. Berarti kalau dipikir-pikir gurunya Gajah Mada dan juga gurunya Kebo Iwa itu sama ya? Justru kita itu mikirnya itu berharapnya Gajah Mada punya guru banyak, Kebo Iwa punya guru, ya kita harapan kita punya guru satu aja yang sama, sudah seneng bisa nyambung cerita. Ternyata enggak, banyak yang sama. Bahkan yang dari sisi kanuragan pun sama. Jadi kayak Kebo Iwa itu dapat kakeknya, Gajah Mada malah dapat cucunya yang ngajarin, tapi punjernya sama. Kan ya serem, malah kita tuh serem akhirnya. Kayaknya kita kayak di Nusa Penida kita nemuin apa itu, sudah kita sepakat jangan sebutin nama puronya. cuma tadi di videonya tunjukin bentuk batunya, bahkan penduduk situ aja karu. Penduduk situ nggak tahu.
Yang di dekatnya pantai itu ya? Bentuk lingga gitu, tapi yang kita pun nggak bisa turun, cuma dari atas gitu. Tapi diameter 3 meter, bulat itu tinggi. Ya kalau saya boleh ya 20 meter, 15 meter lebih lah. Tinggi, tengah. Gak iso jadi jauh dong, cuma kelihatan, paling kalau difoto cuma kelihatan muncul keren. Kan saya dapat, awalnya saya dapat, terus saya cross check ke Panca, Cak coba cek, Panca ke sana duluan. Kayaknya ini mas, bener. Saya datang, mana Cak, ditunjukin itu kayak karang, itu mas, itu karangnya bisa. Enggak, itu enggak ada gitu. Akhirnya aku nyari-nyari kayak, kan pantai tapi kan karang, tutupan pohon tak buka-buka, terus panggil Cak, Panca, apa? Tuh, oh iya mas, bentuknya bener utuh, bulat. Tuh yang dimaksud bukan itu, karena yang sana itu memang gede lah. Kayak karang gede, tapi misah memang dari pulau, gede banget, kayak mungkin lebarnya bisa 15-20 meter, nggak mungkin. Saya bilang enggak, aku butuhnya yang cari itu. Karena dapat sesuatunya itu kilasannya seperti itu wujudnya, pas dilihat kita buka semak dari atas ya, karena nggak mungkin kan langsung karang. Belum kali buka, coba kelihatan muncul dogon itu. Oh iya mas, terus dia tak suruh sembahyang ke situ, tak tinggal sepanjang. Oh iya mas, benar ini. Ya wis dapat. Cuma kita nanti tampilin videonya, narasi, tapi nggak usah disebutin tempatnya. Tuh kayak gitu-gitu banyak lah, kita nggak boleh sebutin ternyata, karena ya itu pikirnya kita itu dapat 1 atau maksimal 2 guru yang sama, wis udahlah cukup lah. Ternyata malah banyak. Malah mirip-mirip, sampai ada mungkin kalau ilmu kanuraganya Bali pakai nama apa, Gajah Mada pas dilihat ya sama. Wedi, tapi takutnya itu takut jangan-jangan ini memang harus dibiarkan menjadi sebuah tabir rahasia gitu loh. Cukup dilihat bahwa Kebo Iwa sosok besar gagah, Gajah Mada sosok besar gagah, sama-sama saling menghormati, mungkin hanya seperti itu, jangan sampai terlalu ini ya. Tapi sudah terlanjur masuk, kita akan mencoba menutupi, bahkan nama sosoknya mungkin kita buat siluet karena takut mirip-mirip soalnya. Pasti akan terungkap Mas Gedo ya kalau netizen plus 62 detektif ya. Terus Mas Gedo, endingnya kok di Gunung Wilis itu kenapa Mas Gedo? Itu prosesi di mana akhirnya Kebo Iwa menyerahkan Bali demi persatuan Nusantara sih. Di Wilis ya? Di Wilis. Dan kenapa Kebo Iwa tidak bisa kembali ke Bali, kan karena dia seorang kesatria kan berjanji bahwa selama masih ada Kebo Iwa, Bali tidak bisa ditaklukkan apa-apa. Tapi saat dia menyerahkan itu, dia nggak mungkin balik ke Bali. Dari batu tulis, beberapa orang, termasuk beberapa saudara dari Bali mempercayai juga di batu tulis tempat terakhir. Cuma bagi saya dan Bumi Nusantara, ya kita selesaikan di batu tulis. Walaupun sebenarnya masih ada titik itu kan titik ditemani Gajah Mada untuk sama-sama mandek pandito duduk sampai selesai moksanya itu ada. Tapi biarkan situ aja tempatnya. Siap. Karena memang sudah epic di situ. Karena tempat yang selanjutnya itu sudah yang nggak terlalu apa ya, sudah diserahkan Bali, cuma kan posisi Kebo Iwa masih di Jawa Timur misalnya, masih di Wilis itu. Ya Gajah Mada nyamperin terus, yuk kita kemana gitu. Pasti ditemenin. Untuk kan mencari tempat mau saya kan mencari tempat yang cocok kan untuk semedia apa. Tapi untuk ceritanya yang sudah diserahkan sudah selesai sebelumnya. Siap. Terus Mas Gedo, kita ini kan sedang di Sadepok ya. Sadepok. Sadetit. Mesti tahu lah teman-teman Sadepok. Di Gunung Wilis. Nah, kalau dari cerita atau literasi yang jenengan dengar atau dawuh, itu gimana Mas Gedo sebenarnya Sadepok ini? Apakah memang sebuah pertapan atau apa ya? Untuk merefresh pikiran atau apa? Jadi kalau bicara mengenai Sadepok ya versi umum yang bisa teman-teman dapat ya memang di sini dulu terakhir tempat apa ya? Ya bisa bersembunyi pendadaran Mataram Islam lah. Mataram lah untuk menghadapi penjajah. Tempat pendadarannya di sini. Itu yang populer. Pertanyaannya kan selalu kita bertanya, kenapa memilih tempat ini? Padahal tempat bersembunyi kan banyak. Monggo. Tempat bersembunyi kan banyak. Kenapa harus
di sini. Memilih di sini misalnya gitu kan. Berarti tempat ini istimewa. Pertama, tempat mendekati tempat bagus. Kalau sampai dibikin pemukiman misalnya Mataram Islam itu waktu itu ada penjajah sampai bikin kan kayak padepokan kalau lihat kan kayak padepokan. Ada tempat buat duduk meeting, tempat ibadah di situ, olah kanuragan juga di depannya mungkin semua macam buat tata latihan perang apa. Di bawah ada pos jaga, kan kayak gitu kan modelnya kayak pos jaga. Itu kalau kita ngelihat berarti habis di dadar silat apa mesti ada tempat buat ngolah batin kemana pasti kan, pasti ada tempatnya. Ya memang dekat-dekat sini banyak sebetulnya, ke atas sendiri juga ada. Jadi kalau ke atas teman-teman ada kayak Go Gentong mau dipercaya itu ya silakan, itu juga bagus. Go Gentong dipakai itu juga bagus. Jadi di sini juga tempatnya bagus. Tapi kalau ditarik boleh, kalau boleh ditarik mundur, anggap aja saya berkhayal lah. Ini memang tua ada tempat tuanya sebelum dipakai. Ini ada tempat tua. Misal kalau kita bicara wilayah ini kita bicaranya berarti kan Wengker. Wengker orang terkenal ngomongnya Ponorogo. Tapi Wengker jangan melihat Wengker dari zaman Majapahit. Wengker kan sudah ada sebelumnya. Sebelum Singosari ada Wengker, jadi ini masih masuk kekuasaan Wengker dulu. Bahkan ada tempat-tempat yang harusnya sih di bawah sini petilasan Wengker itu masih ada. Makanya ya tempat ini beneran. Terus kalau terkait situs Islam juga ada, cuma nggak jadi ya, di masjidnya nggak jadi. Mungkin akhirnya diteruskan kayak dibuat masjid sama pihak Mataram. Ya dia tahu di sini juga kuat dulu ada Islam tua masuk, tapi nggak populer. Jadi sama umurnya sama yang di Ngliman ya. Di Masjid Ngliman bawah yang sudah bagus dibangun itu umurnya sama, kayak sama dari jalur Persia juga ke sini, ulama Persia. Jadi kalau makamnya ngelihatnya di makam Setono Gedong. Bukan, makam yang di bawah dekat Sawan ke bawah itu apa sih ini? Yang kalau dari sini kiri jalan itu ya? Bukan. Nggak kelihatan. Itu makamnya panjang-panjang soalnya. Kayak bukan orang Indonesia lah. Kayak orang sana itu makam-makam panjang banyak yang khas-khas Islam, ada ornamen Islam tapi usianya tua dan memang sengaja ya wis lah dibiarin sama orang-orang sempat biarin. Alah lu lali aku namanya mas, ada situ. Sawan turun lagi nanti belok kanan. Siap. Kuncir kalau nggak salah. Kuncir. Itu ada kalau nyari tempatnya ada. Harusnya yang terkenal ada. Sama itu ya apa? Tanah kuburan yang bisa untuk syarat-syarat itu ya. Tanah Kuncir. Kuncir itu memang dipercaya memang tanahnya buat ngerusak uang eneng, ngerusak dagangan. Biar nggak laku. Gimana? Dekat. Jadi kalau Depok ya laki-laki selalu berbagai masa, berbagai waktu zaman. Tapi tempatnya oke bagus. Sebetulnya kalau masuk ke sini akan sangat beda loh teman-teman. Maksudnya energinya gitu. Energinya apa ya? Hawa-hawa. Jangan melihat ini dipopulerkan atau dibuat bagus kayak Padepokan ini. Sebetulnya dibuat ditata ini kan kalau kita ngelihat kan udah kelihatan lah ketata dari awal gerbang, ada tangga, terus dibuat peta-peta udah sebenarnya tata rapi itu memang di zaman Mataram Islam lah waktu zaman-zamannya sudah muda lah waktu penjajahan itu kan ketemu VOC. Tapi jangan dilihat ini cuma kalau pas masuk teman-teman itu misal lah nggak tahu ya. Koyo ibarat orang awam yang masuk sini pun kalaupun malam, misal nih kita kan toiletnya kan jauh, kayak kelintas kepikiran nanti ada penampakan itu kayak nggak ono gitu loh, kayak ya auranya itu memang enak buat, enak banget loh mas. Iya. Delok pemandangan, memang buat nenangin pikiran. Nenang pikiran tapi nenang pikiran yang nggak terlalu, jangan terus berpikir nenangin pikiran yang wabot tirakat enggak, kayak wis just kayak mau ngeriset. Nanti kalau mau duduk tirakannya bisa di situ, bisa di atas lagi tadi. Yang Gua Gentong ada lagi di atasnya. Salah enggak. Berat saudara. Dan di atasnya lagi katanya ada itu mas apa? Trogati ya. Iya tulisannya. Di atasnya Gua Gentong kan ada gua lagi. Tadi dibilang apa? Gua Payung. Gua Payung. Saya nggak tahu tadi namanya. Jadi kita ke atas ada Gua Gentong namanya, memang ada dua sisi. Filosofinya yang satu itu saya juga baru tahu tadi, yang satu itu memang untuk batin, yang satu itu untuk kayak kanuragan.
Oh kan olahraga. Tapi harus dimulai dari yang batin. Karena di sini ini panas banget. Maksudnya panasnya bukan panas yang matahari. Bukan panas yang koyo wong emosi ndak, kayak memang gugah wong iki. Wong petak apa tarung lho kan malah ini. Makanya bentuknya sendiri pun beda, yang satunya itu memang harus kayak menjorok lebih dalam, lebih ngadem ke menutup diri dari kayak terlalu lebih menutup diri. Karena tadi maksudnya kan kalau itu agak belok sini yang sebelah timur kan. Agak belok. Jadi kalau pas berdiri Mas Raka sama Mas Haji kan lihat aku cuma kepala. Tapi yang satunya kan bleger langsung ketok kabeh kan. Lebih dangkal dan lebih ketok. Ini memang filosofinya ya yang satu nggih alam. Tapi nggak tahu, terserah. Berarti orang dulu bertapa itu menghadap ke alam Mas Gedo ya? Menghadap itu. Alam. Ya ngadep alam. Orang zaman dulu menghadapnya ke alam. Karena baginya kan ya orang yang dulu kan tetap dengan keyakinannya mempercaya itu bahwa mintanya sama yang di atas, alam itu sebagai perantara. Makanya menyintai alamnya itu balik rahmatnya kan ke kita. Siap. Jangan buang sampah sembarangan. Gitu-gitu sih. Siap. Sementara sesi di sini segitu dulu Mas Gedo. Nanti di bawah disambung lagi. Mana uang? Korek bro. Ngopi sik guys.